Lantas masih layakkah sistem PPDB jalur zonasi dipertahankan? Rekan Fatma Ayu akan mengulasnya dari Surabaya, Jawa Timur. Selamat pagi Fatma, silakan dengan ulasan Anda. Baik Gemma, saat ini saya sudah berada di depan SMA Kompleks di kota Surabaya dan saat ini kegiatan dari para siswa atau calon siswa ini adalah pra-MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah, di mana pada Senin mendatang para siswa dan juga guru ini sudah mulai melakukan kegiatan belajar mengajar. Namun memang di beberapa daerah untuk sistem PPDB ini masih carut-marut dan terdapat berbagai masalah atau juga kecurangan. Namun lain halnya di kota Surabaya yang memang cenderung landai untuk masalahnya. Namun masih banyak juga wali murid maupun siswa yang mengeluhkan adanya sistem PPDB ini yang sudah dicetuskan sejak tahun 2017 silam. Dan berikut kutipan wawancara kami dari para wali murid yang ada di kota Surabaya. Kendala jalur zonasi, padahal kalau menurut jalan kalau kita ukur pakai itu enggak sampai 2 kilo lah, mungkin 1 kilo 1,2. Konsisten. Artinya konsisten heboh. Jadi dari pihak penyelenggara, pemerintah provinsi juga sepertinya tidak ada cara untuk memitigasi bagaimana sekiranya PPDB zonasi ini mampu memberikan asas keadilan dan pemerataan. Sebenarnya sistem PPDB ini sudah dicanangkan sejak tahun 2017. Ini artinya sudah 6 tahun berjalan, namun pada 2023 ini masih banyak masalah di dalamnya. Apakah sistem PPDB ini masih bisa dipertahankan? Nah, untuk mengulasnya di samping saya sudah ada Pak Isa Ansori selaku pengamat pendidikan. Pak Isa, berkaitan dengan banyaknya permasalahan yang ditemukan di berbagai daerah di Indonesia, PPDB ini masih layak tidak untuk dipertahankan seperti itu? Ya, kalau secara niat itu cukup baik karena awal niatnya itu adalah dengan sistem zonasi itu menghilangkan dikotomi sekolah favorit non favorit sehingga tidak terjadi apa yang disebut kastanisasi pendidikan. Tapi dalam prakteknya niat baik itu kan tidak selalu kemudian berjalan dengan baik. Karena apa? Orang tinggal di dekat sekolah itu kan tidak semuanya mampu ya kan, apalagi di kompleks seperti ini. Karena sekolah ini ada dulu dibanding pemukiman, sehingga kemudian masyarakat itu di daerah-daerah tertentu akan terjauh dari sekolah. Sementara satu sisi kemampuan pemerintah untuk mengadakan sekolah baru juga tidak terlalu kuat ya kan, apalagi kemudian dengan pendekatan zonasi yang lewat Permendikbud nomor 17 kalau tidak salah tahun 2016 gitu ya. Pendekatan zonasi itu kemudian dihitung jarak. Awalnya kan sebelum terbagi kewenangan itu masih berada di wilayah kabupaten kota, pendekatannya lewat kecamatan. Tapi begitu berubah lewat Undang-Undang 20 tahun 2014 yang dikelola oleh provinsi, SMA SMK ini pendekatannya tetap mengacu pada kecamatan. Padahal sebetulnya kalau bicara zonasi pendekatan SMP dengan SMA mestinya harus berbeda. Nah, kalau karakternya tetap sama seperti yang semula, maka masalahnya akan selalu ada. Dan yang kedua saya kira sistem ini kalau dipertahankan terus ya kan, dengan kemudian tidak ada upaya pemerintah melakukan apa yang disebut dengan pembangunan sekolah baru, saya kira ini menjadi sistem yang sangat tidak adil, jahat bagi dunia pendidikan. Kenapa? Karena anak-anak kelompok tertentu misalkan kelompok menengah ke bawah yang kemudian kemampuannya pas-pasan, mereka tidak akan pernah punya harapan untuk bisa sekolah di sekolah yang diinginkan, terutama sekolah negeri. Sehingga menurut saya sistem ini mesti harus dievaluasi dan pendekatan yang cukup bisa dilakukan adalah melakukan redefinisi tentang pemahaman zonasi seperti yang dilakukan oleh Surabaya saat ini dengan membuat semacam zonasinya tetap 50% tapi memberi ruang kepada daerah-daerah yang memang belum tersentuh dengan sekolah baru. Yang ditemukan di daerah-daerah ini adalah masalah kecurangan. Ini artinya banyak di daerah sendiri yang tidak tegas dalam sanksi atau mengawasi begitu bentuk kecurangan. Seperti apa ini Pak? Upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah? Iya, tentu ada teori sebab akibat kan. Kenapa kemudian kecurangan ini terjadi? Karena memang ada ruang, ya kan? Ada ruang yang diberikan lewat sistem zonasi ini. Misalkan begini, karena
pendekatannya itu adalah jarak, kemudian ada kelompok-kelompok tertentu yang mungkin punya kemampuan ya kan, tapi rumahnya jauh dari sekolah, kelompok menengah ke atas, tinggal di perumahan, kemudian di tempatnya tidak ada sekolah baru, sehingga kemudian apa yang harus dilakukan? Mereka memindahkan anaknya. Saya kira ini bentuk praktek-praktek yang tidak boleh ada di dalam dunia pendidikan. Tapi faktanya ada. Kenapa? Karena memang pemerintah tidak ada upaya sampai hari ini untuk pembangunan sekolah-sekolah baru di daerah-daerah slum ya, yang itu butuh penduduknya banyak, tapi butuh sekolah yang baru kan. Sekolah baru dan juga baik begitu. Pak, terakhir singkat saja, apakah PPDB ini masih layak diterapkan? Singkat saja. Nah, secara etika, secara niat saya kira cukup, tetapi harus ada banyak perbaikan-perbaikan. Terima kasih Pak Isa Ansori selaku pengamat pendidikan membahas terkait dengan sistem PPDB di negeri ini. Ya, itu tadi Gema yang dapat kami laporkan langsung dari Kota Surabaya. Sistem PPDB sebenarnya niatnya baik, namun harus ada perbaikan-perbaikan di dalamnya dan ini juga harus dilakukan oleh pemerintah pusat dan juga daerah. Demikian Gema, dapat kami kembalikan ke studio. Baik, terima kasih Fatma Ayu atas informasinya. Selamat kembali bertugas.